terima kasih sudah mau ikut berpartisipasi dalam penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sudah mengetahui semua, saya Korea. Jadi pada pembelajaran modul 1 itu kan ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus nilai dan guru dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih dan kebudayaan dalam masyarakat. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu ibarat, di guru itu ibarat petani atau tukang kebun. Jadi petani atau tukang kebun itu kan kita dalam memilih benih, terusnya kita menanam sampai kita panen. Nah setelah kita panen itu yang diharapkan murid-murid kita jadi orang yang berguna, jadi orang baik. Seperti kita panen, kita menginginkan hasil panen kita itu yang terbaik. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci untuk mencapainya. Di mana tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebenarnya manusia itu dilahirkan bukan dengan seperti kertas kosong, tapi kita dilahirkan sudah mempunyai potensi-potensi yang ada, sehingga bagaimana caranya kita untuk mengolah potensi-potensi yang kita miliki, potensi-potensi yang murid kita miliki untuk lebih berkembang lagi. Maka dalam pembelajaran harus pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu seperti kita sudah tahu ada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang di depan memberi contoh. Jadi kita sebagai guru sangat berperan sekali untuk memberi teladan kepada peserta didik kita atau murid kita. Yang kedua Ikmadya Mangunkarso, yaitu yang di tengah memberi keinginan. Guru memberikan motivasi, memposisikan dirinya sebagai teman, jadi bukan sebagai ini loh saya atasan, kalian bawahan, ini loh saya guru, jadi kalian harus menurut sama guru. Tidak seperti itu. Terus yang ketiga Tuturi Handayani, dari belakang memberi dorongan. Guru harus mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minatnya sesuai yang dikehendaki. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui apa sih potensi yang murid-murid kita miliki, sehingga dengan mengetahui potensi awal yang murid-murid kita miliki, kita bisa lebih mengembangkannya. Karena potensi yang murid kita miliki bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi ada juga kan potensi seperti di menggambar, olahraga, dan lain di seni. Potensi-potensi seperti itu juga perlu dilihat dan kita kembangkan. Nah, yang kedua, di modul yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu yang pertama dan harus, yaitu berpihak pada murid. Jadi, dalam pembelajaran kita harus berpihak pada murid, berpusat pada murid. Biasanya kita mengajar itu kita yang nyerocos, ceramah, tapi sekarang kita harus berubah bahwa murid itu bisa. Jadi kita hanya merangsang, memberikan
Contoh seperti itu. Banyak sekali bunga. Coba ibu tanya, kalian tahu nggak satu saja nama bunga? Jadi kan biasanya kita langsung tadi bu guru melihat bunga, ada bunga mentari, bunga matahari, bunga apa dan sebagainya. Tapi di sini ketika berpihak pada murid, kita hanya merangsang murid agar lebih mengetahui. Jadi merangsang otak murid yang mereka ketahui untuk dapat mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Yang kedua, yaitu mandiri. Dengan kita berpihak kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid, anak-anak lebih mandiri. Jadi tidak hanya kita memberikan. Contohnya gini, ketika kita punya anak, kita sihari terus, otomatis anak tersebut tidak akan berkembang. Tetapi dengan kita mengajarkan anak coba belajar sendiri untuk makan sendiri, jadi anak tersebut itu belajar untuk mandiri. Yang ketiga, inovatif itu guru itu harus mempunyai banyak pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi ketika seandainya pembelajaran tidak hanya kita menggunakan ceramah atau media itu saja, tetapi kita menggunakan berbagai metode, strategi pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga anak tidak bosan, tidak mengantuk, anak lebih atraktif, dan pembelajaran juga lebih menyenangkan. Dan yang keempat yaitu kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah kerjasama antara guru dengan anak, antara guru dengan sesama teman sejawat dengan guru, dan antara guru dengan wali murid, dan juga dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu reflektif. Reflektif di sini yaitu ketika habis melakukan sesuatu, ketika kita habis melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita menanyakan kepada anak seperti ini. Anak-anak, kalian sudah paham? Coba tadi ketika guru mengajar, apa yang kalian pahami? Apa yang menurut kalian itu kurang paham? Apa yang menurut kalian itu guru harus kembangkan agar kalian paham? Kita wajib menanyakan kepada anak pemahaman tersebut, materinya tentang materi yang mereka pahami dan mereka belum pahami juga. Sedangkan yang kedua, peran guru penggerak. Di sini peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini yaitu untuk murid. Jadi walaupun pembelajar berpihak pada murid, tapi kita tetap sebagai pemimpin yang untuk membimbing muridnya. Dan yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Coach di sini, jadi kita sebagai guru penggerak harus memberikan pengalaman kita kepada guru-guru yang lain, baik itu yang udah guru penggerak atau yang belum guru penggerak. Ini loh, ternyata cara pembelajaran kita tuh selama ini kurang benar. Harusnya seperti ini. Jadi kita memberikan pembelajaran yang telah kita punyai kepada teman-teman yang ada setidaknya di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Kalau selama ini seandainya kita hanya berdiri sendiri-sendiri, ayolah ngajar sudah. Tapi kita tidak pernah memberikan atau tidak pernah meminta pandangan kepada teman. Contohnya di kelas saya itu anak-anaknya nakal sekali. Ada satu anak yang sangat nakal sekali. Tapi cuma cerita seperti itu. Coba kalau seandainya berkolaborasi, bekerja sama, menanyakan kira-kira saya harus gimana ya agar anak itu tidak nakal, atau seandainya saya harus gimana ya agar anak itu bisa membaca. Jadi berbagi, sharing ilmu. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Contohnya gampang.
Kalau biasanya kita setiap pagi, setiap sholat siang, yang menyiapkan pagi, menyiapkan siang itu ketika kita membuka pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran biasanya satu murid. Tapi di sini diusahakan untuk setiap pagi dan setiap siang ketika menyiapkan murid itu contoh sederhana kita beda-beda. Contohnya pagi itu yang menyiapkan si A, siang yang menyiapkan si B, Senin yang menyiapkan si A, Selasa yang menyiapkan si B. Jadi kita bisa melihat kepemimpinan murid tersebut walaupun cuma dengan cara sederhana. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi di sini ya karena kita guru SD berarti di KKG. Oke, visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini yaitu sebagai bentuk implementasi dari rencana perubahan yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan intuitif apresiatif dengan tahapan bagja untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana intuitif apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan mengedepankan usaha prakarsa perubahan dengan memaksimalkan potensi, kekuatan, dan segala hal positif yang telah ada dan dimiliki dalam diri anak. Nah, setelah kita membuat, jadi visi itu kan tidak hanya tentang sikap. Biasanya kan setiap 2 tahun sekali, setiap setahun sekali visi itu dirubah. Jadi dari visi itu dibuatlah prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan itu adalah bagian dari upaya untuk bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Jadi kan membuat visi tidak hanya membuat visi aja, tetapi kita membuat visi otomatis kita mengharapkan anak-anak kita kedepannya tuh bisa tercapai dengan visi tersebut. Nah, di sini tahapan bagja di sini yang dimaksud tahapan bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan alur eksekusi. Di sini kita buat pertanyaan, apa sih yang dimiliki anak, apa yang belum dimiliki anak. Sesudah itu kita dilihat, ambil pelajarannya, terus mimpi-mimpi yang ingin kita gapai. Nah, dari mimpi-mimpi yang ingin kita gapai itu kita jabarkan rencana bagaimana mimpi itu agar tercapai, dan setelah menjabarkan rencana kita membuat alur eksekusi untuk mencapai visi tersebut. Yang keempat, modul yang keempat yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang baik yang berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Budaya positif contohnya 5S. Terus jadi literasi membaca. Harusnya di sini sudah ada pojok baca. Tapi di sini kelasnya masih sederhana sekali. Seharusnya untuk mengembangkan literasi membaca itu ada pojok baca di mana biasanya jadi mungkin kita kedepannya akan membuat pojok baca ya. Jadi setiap pagi anak-anak akan setor, ini loh saya sedang membaca buku ini. Jadi di sini anak-anak belajar untuk membaca dan belajar untuk menguasai pemahaman yang ada di buku-buku. Terus sholat duha, Jumat berkah, dan berbagi, dan lain-lain. Budaya positif itu ada 5. Yang pertama, bikin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi.
Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di mana disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Di sini pasti sudah mengetahui arti disiplin, makna disiplin. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini motivasi intrinsik itu maksudnya dari dalam diri sendiri, bukan karena pengen penghargaan atau takut hukuman atau ngerasa bersalah kalau seandainya dia tidak disiplin, anak itu tidak disiplin. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan ini masih banyak sekali. Dari yang di sini ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita pengennya dimiliki oleh kita maupun murid-murid kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, di mana teori motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah hal terendah dalam motivasi karena biasanya kita seperti ini. Berangkat pagi lah, istighfar sama kepala sekolah. Atau yang biasanya kalau sekolah-sekolah yang sudah maju biasanya guru-guru yang disiplin itu memberikan penghargaan. Di kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru-guru yang disiplin. Jadi di sini biasanya yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi yang paling rendah karena tidak enak kepada teman, tidak enak kepada kepala sekolah, tidak enak kepada masyarakat. Jadi bukan kesadaran dari diri sendiri bahwa saya harus lebih baik lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau tadi takut mendapatkan hukuman, satu tingkat di atas motivasi yang pertama yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi seperti tadi ingin mendapatkan pujian. Guru ini tuh bagus sekali. Dia berangkat tiap pagi ngajar dengan sangat rajin. Tapi ini juga karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi bukan dari diri sendiri. Yang ketiga, teori motivasi untuk. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini motivasi dari diri sendiri, tidak takut hukuman, tidak butuh pengakuan dari
bahwa ini loh udah tanggung jawab kita. Kita sebagai guru ya mengajar jam 7:15, niatnya jam 7:15 kita sudah di kelas. Otomatis kita berangkat dari rumah, kita datang ke kantor harus kurang dari jam 7:15. Yang minimal maksimal jam 7 kita harus ada di sekolah. Malah alangkah lebih baiknya kita menyambut anak ketika kita di sini, kita menyambut anak ketika anak datang. Itu juga merupakan nilai kebajikan, itu juga merupakan budaya positif yang harus dikembangkan oleh guru. Jadi tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Kita sebagai guru harusnya kan memberi tauladan. Kita ngomong kepada anak, ya Allah, kenapa sih datang terlambat? Kenapa sih datang siang? Nah, lawang kitanya juga datang siang kok. Makanya otomatis anak menuruti orang yang lebih tua, menuruti guru-gurunya. Untuk saja anaknya tidak mau, bapak juga datang siang kok. Untungnya tidak seperti itu. Kalau seandainya sampai ada anak yang berani ngomong, bapak ibu juga datangnya siang, kita bingung mau jawab apa. Yang ketiga yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan, kita akan memberikan hukuman kepada anak tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi kita harus bisa membedakannya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh dan guru. Yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa dilihat sendiri di sini. Jadi kalau pakai hukuman itu biasanya nanti jadinya identitas gagal, jadi ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu lebih ke identitas gagal. Jadi anak itu bukan menyadari bahwa oh iya saya salah, tetapi anak itu akan lebih takut nanti dihukum. Jadi bukan dari kesadaran sendiri. Sedangkan kalau identitas sukses itu lebih ke konsekuensi dan restitusi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi mencatat sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi menurut Bapak Ibu, dari kata saya tidak akan terlambat lagi dan ditulis di dalam buku, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi.
menggantikan kertas-kertas teman yang telah dicoret-coret. Ini jadi anak harus bertanggung jawab, yaitu memberikan sanksi atau konsekuensi. Berjemur di lapangan, hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Karena ini dapat mempermalukan anak. Berdiri di depan kelas sambil angkat satu kaki, itu sudah pasti hukuman. Membutuhkan limpahan air, anak ini anak harus bertanggung jawab. Jadi ini lebih ke konsekuensi. Kehilangan 10 menit yang dikira untuk modal tugas karena terlambat datang, tertinggal pelajaran 10 menit. Ini hukuman atau konsekuensi. Sedangkan duduk di bangku di pinggir lapangan dan istirahat ini termasuk hukuman. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang diperlukan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam prosedur keyakinan kelas, kita harus mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk berserah pendapat. Jadi, keyakinan kelas itu dibentuk antara guru dan murid, persetujuan antara guru dan murid. Nah, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah berupa papan tulis. Terus menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kata jangan itu adalah kata negatif. Jadi kita bisa merubahnya menjadi kata positif dengan buanglah sampah pada tempatnya. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kalau seandainya keyakinan kelas itu terlalu banyak dan anak-anak mudah untuk melupakannya, jadi sebisa mungkin kita menggunakan keyakinan kelas itu sedikit tapi mencakup semuanya. Setelah itu, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit. Seperti yang kalau terlalu banyak, warga sekolah akan sulit untuk mengingatnya. Nah, setelah keyakinan itu dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan yang lainnya.
setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Gleason dalam Solis Theory. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, penguasaan atau power. Jadi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dari yang ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Jadi, keyakinan kelas itu harus disetujui oleh semua pihak, pihak guru maupun pihak murid. Dan itu biasanya usul dari para murid-murid tersebut. Nah, diadakannya keyakinan kelas itu buat apa? Fungsi keyakinan kelas itu apa? Jadi, keyakinan kelas memiliki dampak yang kuat terhadap motivasi belajar siswa. Saat siswa merasa bahwa pendapat mereka itu dihargai dan usaha mereka itu diakui. Karena keyakinan kelas itu kan tadi berasal dari pendapat-pendapat siswa dan pendapat-pendapat murid yang akhirnya disepakati, berakhir menjadi keyakinan kelas. Jadi dengan hal tersebut mereka cenderung lebih bersemangat untuk mengikuti kelas, mengikuti pelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Nah, kalau tadi keyakinan kelas kan ada tuh kesepakatan kelas. Jadi perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu apa sih sebenarnya? Keyakinan kelas disusun dan dikembangkan bersama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang membawa nilai positif akan berakhir pada keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, pembentukan keyakinan kelas biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak jangan membuang sampah sembarangan atau jangan tidur di kelas. Tapi ke hal-hal yang positif. Contohnya, belajarlah dengan rajin, belajarlah dengan tekun di kelas. Contohnya lagi, datang sebelum pembelajaran dimulai. Jangan membuat keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat. Itu berarti hal negatif, kata-kata negatif. Jadi keyakinan kelas itu harus kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi kenapa keyakinan kelas tidak boleh banyak? Karena kalau terlalu banyak, otomatis akan mudah lupa. Beda kalau keyakinan kelas itu sedikit, anak-anak dan kita sebagai guru akan lebih mengingatnya dan dipahami juga oleh semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan kita hidup di desa, peraturan keyakinan kelasnya itu yang contohnya yang untuk di kota, ya kan, itu tidak nyambung. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas, baik itu murid, guru, itu wajib, itu sebaiknya berpendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sudah itu gak sih? Masih relevan gak sih seandainya keyakinan kelasnya itu dibuat tahun ini? Nah, ke depan ketika kita menggunakannya, ini masih relevan gak sih? Masih bagus gak sih untuk digunakan tahun ini? Jadi keyakinan kelas itu kan harus tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Terus ide dari murid untuk mencapai kelas impian itu seperti apa. Nah, hasil dari ide tersebut diambil kesimpulan. Terus ide tersebut menjadi keyakinan kelas dan selanjutnya ditandatangani kontrak keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi tadi kan harus bercurah pendapat. Contohnya ada anak yang mengusulkan tidak harus belajar dengan tekun, tidak boleh ngobrol di kelas. Nah, tidak boleh ngobrol di kelasnya itu dirubah menjadi kata positif, menjadi belajar yang rajin atau bagaimana. Terus mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setiap usulan dari murid harus ditulis di papan tulis untuk mengetahui bahwa usulan tersebut sudah ada yang mengusulkan hal tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, diganti menjadi kalimat yang positif. Kan bisa, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas
atau sekolah secara bersama-sama. Seharusnya kan setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi tidak semuanya dicantumkan menjadi keyakinan kelas seperti kata yang tadi. Kalau terlalu banyak kan mudah lupa, tetapi kalau sedikit tapi itu mencakup semua kan mudah diingat. Nah, sebaiknya kan keyakinan kelas itu bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Karena bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru, warga, dan murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, di bawah ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Bisa juga setiap anggota kelas perlu senang. Karena kan kalau pembelajaran dengan hati senang akan mudah dipahami juga kan. Beda dengan pembelajaran yang terpaksa, hati kitanya tuh gundah gulana, otomatis pembelajaran itu tidak menyenangkan. Akibat tidak menyenangkan, kan pembelajaran itu sulit dipahami, kita mudah merasa bosan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini bisa mencakup aja tugas piket lah, tugas yang diberikan oleh guru, baik itu tugas di dalam kelas ataupun pekerjaan rumah. Terus setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Menghargai di sini kan otomatis menghargai pendapat, terus tidak saling meledek, tidak saling menghina. Jadi antar warga kelas itu saling menghargai, maka terciptalah mereka tuh warga kelas yang damai, tidak sering ribut, tidak saling berkelahi juga. Selanjutnya contoh keyakinan untuk kelas 1 selanjutnya itu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Kalau contoh keyakinan kelas 5, contohnya selalu bersikap positif. Jadi tidak bandel, tidak suka membuat onar, selalu baik terhadap teman, selalu menghargai dan menghormati teman. Contoh selanjutnya, senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi tidak harus menjadi orang lain, kita bisa menjadi diri sendiri, menunjukkan diri sendiri hal-hal yang baik, hal-hal terbaik yang kita punyai atau yang kita miliki. Contoh keyakinan kelas 5 selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi seperti kata tadi, harus saling menghormati kepada teman, kepada guru, kepada barang-barang miliknya. Jadi seperti ini, punya orang lain, itu pensil punya si A, si B asal mengambil, berarti dia tidak menghormati barang milik orang lain.
selanjutnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi, setiap tugas yang kita miliki, yang murid miliki maupun yang murid miliki, itu berkomitmen untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan waktu yang tepat waktu juga. Jadi tidak terlambat atau asal-asalan mengerjakan tugas, tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Contoh keyakinan kelas selanjutnya yaitu senantiasa membantu. Jadi kita sebagai manusia kan harus saling bantu membantu terhadap sesama. Contohnya seperti ini. Si Adnan itu lupa tidak membawa pensil. Dia bingung harus menulis pakai apa. Nah, si Zahra dia kebetulan membawa pensil 2. Apa yang harus dilakukan Zahra? Iya, Zahra harus membantunya. Zahra bisa membantu Adnan dengan meminjamkan pensil kepada Adnan. Nah, di sini di bawah ini adalah dokumentasi keyakinan kelas. Di dokumentasi ini anak-anak, murid-murid dan guru bercurah pendapat terhadap keyakinan kelas, lalu ditulis di papan tulis, dan akhirnya setelah ditulis di papan tulis dipilihlah contoh-contoh keyakinan kelas yang mencakup semuanya tapi tidak terlalu banyak. Jadi yang penting-penting saja dan tapi itu sudah mencakup semuanya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Zoe's Theory. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, 1 kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi itu kayak sandang, pangan, makan, itu termasuk kepada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita merasa disayangi dan diterima oleh orang lain, itu juga termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini bukan kita bebas apa-apa saja, tapi kebebasan yang punya aturan, kebebasan yang tidak melanggar aturan yang sudah dibuat. Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pemikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representatif dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat Anda menjadi lebih bermakna. Nah, kebutuhan dasar itu kan bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi.
di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Wilson tahun 2004. Nah, dalam restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya, kita bisa bertanya kepada anak tersebut, jadi kita bisa membuat pernyataan kepada anak tersebut seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menjudge bahwa anak itu langsung bersalah. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa contohnya bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kita bertanya kepada siswa kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka kita wajib menanyakan keyakinan. Dengan kita bertanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kita langgar kepada anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Wilson tahun 2004. Nah, dalam restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya, kita bisa bertanya kepada anak tersebut, jadi kita bisa membuat pernyataan kepada anak tersebut seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menjudge bahwa anak itu langsung bersalah. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa contohnya bertanya, kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Atau kita bertanya kepada siswa kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka kita wajib menanyakan keyakinan. Dengan kita bertanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kita langgar kepada anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Wilson tahun 2004. Nah, dalam restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya, kita bisa bertanya kepada anak tersebut, jadi kita bisa membuat pernyataan kepada anak tersebut seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menjudge bahwa anak itu langsung bersalah. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa contohnya bertanya,
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kita bertanya kepada siswa kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka kita wajib menanyakan keyakinan. Dengan kita bertanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kita langgar kepada anak tersebut. Jadi tidak ada batasan ini loh guru saya. Sekian dari saya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen tahun 2004. Nah, dalam restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Contohnya, kita bisa bertanya kepada anak tersebut, jadi kita bisa membuat pernyataan kepada anak tersebut seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menjustif bahwa anak itu langsung bersalah. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa contohnya bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kita bertanya kepada siswa kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka kita wajib menanyakan keyakinan. Dengan kita bertanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kita langgar kepada anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, maka kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dengan kita bisa contohnya bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kita bertanya kepada siswa kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka kita wajib menanyakan keyakinan. Dengan kita bertanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kita langgar kepada anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.